berjumpa lagi dengan saya Ibu Nova. Jadi di video kali ini kita akan melakukan suatu praktikum sederhana yang berjudul pengukuran suhu campuran. Sesuai dengan judulnya, jadi tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengukur suhu campuran dari dua larutan yang berbeda suhunya. Oke, sebelumnya kita perkenalan alat dan bahan dulu ya. Oke, yang pertama ada dasar statif, kemudian ada batang statif, kemudian ada klem universal, selanjutnya ada gelas ukuran 100 ml, kemudian ada Erlenmeyer ukuran 100 ml, dan ada gelas kimia ukuran 250 ml, kemudian ada Bunsen, dan yang terakhir ada termometer dengan skala Celcius. Dan untuk bahan yang akan kita gunakan adalah air. Oke, kita akan langsung melakukan percobaannya ya. Untuk yang pertama, kamu sediakan alat dan bahan terlebih dahulu. Selanjutnya, kamu akan merangkai dasar statif, batang statif, dan klem universal seperti ini. Ya. Kemudian kamu akan menempatkan Erlenmeyer di sini, di klem universalnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengambil air dengan gelas ukur volumenya 100 ml. Nah, ini dia air ukuran volumenya 100 ml. Jadi kamu perhatikan untuk air, karena ini adalah larutan bening, kamu menggunakan batas bawah atau meniskus cekung. Selanjutnya kamu akan memindahkan air ini ke dalam Erlenmeyer. Nah, untuk yang kedua, kamu akan mengambil air dengan volume 50 ml. Sama seperti tadi, gunakan batas bawah ya. Lalu kamu akan menuangkannya ke gelas kimia. Oke, di sini sudah tersedia air dengan volume 100 ml di dalam Erlenmeyer sebagai volume pertama, dan air di gelas kimia sebagai volume kedua dengan ukuran 50 ml. Lalu kamu akan mengukur suhunya menggunakan termometer seperti ini. Kita masukkan termometernya. Kemudian kamu perhatikan sampai larutan yang ada dalam termometer stabil. Artinya dia tidak naik atau tidak turun lagi, tidak terjadi proses pemuaian lagi. Oke, berdasarkan skala yang ditunjukkan, suhu airnya adalah 29 derajat Celcius. Oke, jadi untuk air yang ada di gelas kimia dengan volume 50 ml, itu suhunya adalah 29 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan memanaskan air yang ada di Erlenmeyer ini sampai suhunya di atas 70 derajat Celcius. Oke, kita panaskan seperti ini. Kita tunggu sampai suhunya di atas 70 derajat Celcius. Oke, ini suhunya sudah di atas 70 derajat Celcius, tepatnya di 77 derajat Celcius. Nah, kita akan mencampurkan larutan yang ada atau air yang ada di Erlenmeyer ini ke dalam gelas kimia. Ya. Jadi kita lepaskan seperti ini. Oke. Nah, sebelum dicampurkan kita cek lagi suhunya ya untuk memastikan berapa suhu yang akan kita campurkan. Pastikan larutan yang ada atau cairan yang ada di dalam termometer ini stabil, tidak memuai lagi. Oke, suhunya berhenti di 76
derajat Celcius. Oke, kita akan mencampurkannya. Kita tuangkan seperti ini. Nah, kita akan mengukur suhu campurannya ya. Sampai larutannya stabil, larutan yang ada di dalam termometer ini tidak memuai lagi. Oke, dia berhenti di suhu 57. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa suhu campuran antara air 50 ml yang ada di gelas kimia dengan suhu 29 derajat Celcius dengan air yang ada di Erlenmeyer yang dipanaskan hingga suhu 76 derajat Celcius, ketika dicampurkan akan menghasilkan suhu campuran yaitu 57 derajat Celcius. Oke, untuk percobaan yang kedua, kita akan memvariasikan air yang ada di gelas kimia. Jadi kalau sebelumnya hanya 50 ml, sekarang kita akan membuatnya menjadi 100 ml. Ya, dengan yang di Erlenmeyer tetap 100 ml dan dipanaskan hingga suhunya di atas 70 derajat Celcius. Oke, di sini ada dua volume larutan, jadi air ya lebih tepatnya. Yang pertama kita tuangkan dulu ke gelas kimia, kemudian satu lagi ke Erlenmeyer. Karena sama-sama volumenya 100 ml. Ya, jadi seperti prosedur sebelumnya, kita akan ukur dulu suhu yang ada di gelas kimia. Kita cek ya, berapa suhunya, kita masukkan. Oke, ini bisa dilihat suhu air dengan volume 100 ml adalah 29 derajat Celcius. Oke, selanjutnya sama ya, kita akan memanaskan air yang ada di Erlenmeyer sampai suhunya di atas 70 derajat Celcius. Oke, kita akan tunggu sampai suhunya di atas 70 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengecek suhu yang ada di Erlenmeyer ini ya, larutannya. Kita cek sudah mencapai suhu. Oke, dia terus naik. Kita usahakan suhunya di atas 70 derajat Celcius ya. Jadi ini sudah, oke, ini udah 75, udah 76, oke. Kita hentikan dulu. Oke, selanjutnya seperti yang sebelumnya kita akan melepaskan klem universalnya seperti ini. Kita akan cek lagi suhunya sebelum kita campurkan ke dalam air yang ada di gelas kimia. Oke, ini suhunya adalah 76 derajat Celcius ya. Kita akan mencampurkannya. Ya, seperti ini.
Kita akan ukur suhu campuran. Oke, bisa dilihat suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Oke. Jadi, untuk di percobaan kedua dapat disimpulkan bahwa suhu campurannya adalah 50 derajat Celcius. Dengan volume air yang ada di Erlenmeyer adalah 100 ml dan air yang ada di gelas kimia 100 ml juga. Jadi ketika dicampurkan menghasilkan air suhu campuran airnya 50 derajat Celcius. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan tadi, kamu yang pertama tentukan dulu massa airnya. Jadi kamu tentukan massa air yang ada di gelas kimia, kemudian yang ada di Erlenmeyer. Kemudian setelah itu kamu tentukanlah berdasarkan massa air tadi mana massa air yang melepaskan kalor dan mana massa air yang menerima kalor. Kemudian selanjutnya kamu tentukan berapa Ki atau kalor yang dilepas, kemudian berapa Ki atau kalor yang diterima. Dan yang terakhir, berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, tulislah kesimpulan yang kamu ketahui. Demikian video praktikum pada hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.